Salam, hari ini kita akan belajar kenapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Alkitab banyak membahas tentang ketakutan. Bahkan dalam banyak kesempatan, Allah menasihati umatnya supaya jangan takut. Mengapa perintah ini terus-menerus diulangi oleh Allah? Karena Allah mengerti bahwa ketakutan menghancurkan hidup manusia. Ada 3 macam ketakutan, 2 yang positif dan 1 yang negatif. 2 yang positif, yang pertama adalah rasa takut yang alami atau insting pertahanan. Rasa takut ini timbul akibat keadaan yang mengancam atau situasi yang membahayakan hidup manusia. Yang kedua adalah rasa takut yang benar. Alkitab menggambarkan sebagai takut akan Tuhan. Rasa takut ini timbul karena kekaguman, karena takjub dan hormat kepada Allah. Yang ketiga adalah rasa takut yang negatif, rasa takut yang mengikat. Rasa takut ini digambarkan sebagai sesuatu yang mengikat atau yang membelenggu. Rasa takut ini mengakibatkan kesengsaraan dalam pikiran dan dalam hati manusia. Hari ini kita akan belajar 3 alasan di dalam Alkitab kenapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan? Karena di dalam Yesus, hidup kita penuh pengharapan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, Alkitab berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Yesus mati supaya kita punya hidup yang baru. Yesus mati supaya kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, alasan kenapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Karena kita punya hidup yang kekal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 4, Alkitab berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yesus mati supaya kita punya hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan? Karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5, Alkitab berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Allah memelihara hidup kita oleh kekuatannya, sehingga kalau Allah di pihak kita, siapa yang membuat kita takut? Siapa yang menjadi lawan kita? Nah, di dalam hidup yang dipelihara oleh Allah, ada 2 hal pemeliharaan Allah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan berjanji menjaga hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 28-29, Alkitab berkata begini, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa."
bentuk pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan berjanji menjaga hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidup kita dari tangan Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan mengerjakan Tuhan mengerjakan kemampuan dan kemauannya bagi kita. Di dalam Filipi 2 ayat 13, Alkitab berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan supaya kita bisa hidup baik, supaya kita punya hidup yang kekal. Yang bahkan di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dalam bahasa aslinya, tetaplah menyelesaikan keselamatanmu. Kita bisa sampai garis akhir untuk memelihara iman kita. Kita bisa sampai selesai dalam keselamatan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengerjakan kemauan dan kemampuannya di dalam hidup kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Tuhan Yesus memberkati.